Kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Kita mau ngobrolin soal bakat anak. Nah, kalau udah berbau-bau bakat anak, ini pasti ada hubungannya dengan orang tua. Bener, karena kadang-kadang kita suka salah ya. Sebenarnya ini maunya kita, habis itu cita-citanya kita paksain ke anak. Tapi ada juga yang bilang, kan namanya juga anak, pasti ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Salah. Gitu kan. Apa ya? Gimana? Buah jatuh tidak jauh diambil orang. Salah. Buah jatuh karena kalau masih di puun dicokot codot. Kok lu ngeliat ke gua codotnya? Ya, yang pastinya kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial banget, yang membahas tentang bakat anak kita. Setuju ya, Di. Tapi ini sebelumnya kita mau ajak perempuan hebat untuk lihat tayangan mengenai bakat anak. Siap? Siap! Gerak! Selamat pagi Mom, si kecil sudah berangkat sekolah belum? Atau sedang asik bermain di rumah? Pagi perempuan hebat akan semakin seru, kali ini akan ditemani Morning Call. Nah, perempuan hebat setuju nggak sih setiap anak terlahir unik, memiliki karakteristik dan kecerdasan yang berbeda-beda. Setiap anak pun punya cara belajar yang berbeda, ada yang lebih suka dengan visual, auditori, atau kinestetik. Pasti ada salah satu atau dua yang dominan. Kalau anak moms, lebih unggul di mana? Untuk memaksimalkan potensi anak, orang tua harus mengenali minat dan bakat anak sejak dini. Mengembangkan minat dan bakat anak tidak akan lepas dari nature dan nurture. Apa sih istilah itu perempuan hebat? Nature adalah bawaan biologis anak yang sudah ada sejak lahir, sedangkan nurture merupakan segala sesuatu yang datang dari lingkungan. Nah, sebelum perempuan hebat menemukan bakat anak, ada baiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa itu nature-nya, baru kemudian mendukung dengan nurture yang sesuai. Kalau perempuan hebat, masih penasaran? Akan kita bahas lebih lanjut di Morning Call hari ini. Ada lagi tuh ya istilahnya ya, nature sama nurture. Jadi kalau misalnya nature tuh emang si anak tuh udah lahir dengan bakat itu. Nah, nurture tuh gimana kita lingkungannya itu memupuk bakat si anak itu, atau bahkan menumbuhkan sesuatu yang mungkin cuma ada remah-remah doang gitu. Ada lagi furniture. Iya. Kalau anak yang suka beres-beres barang-barang rumah tangga. Iya, setuju gue. Iya, nature, nurture, furniture, kadang-kadang dipasuk ceker boleh ya. Ya, dan kalau ada yang mau call alias ke mau kita video call, semuanya, ya, bisa emangnya? interaktifnya bukan hanya lewat telepon, bukan lewat WhatsApp atau Instagram, tapi juga lewat call bisa. Yes, lewat www.vmixcall.com ya. Mixcall.com. Nanti kita bisa ketemuan gitu lewat video call sambil ngobrol-ngobrol. Langsung lo ngeliat muka Ari lo, hari Jumat ini. Hari. Oh itu. Kalau ini Ari. Oh Ari. Iya. Kita undang si ibu psikolog, mau nggak? Oh iya dong, harus karena ini berhubungan dengan tema kita juga ya. Namanya Ibu Jovita Maria. Mari Ibu Jovita. Oh salsa. Oh. Ari. Rambut gue rusak. Masih konsen ya, belum rambut ya. Yeah. Hai Ibu, how are you? Apa kabar? Always looking good Ibu, silakan. Luar biasa. Mari. Ya, Ibu, dia apa kabar? Tadi goyangannya hot banget ya, saya lihat ya. Itu salsa ya. Itu sebenarnya bukan hot, itu ala kadarnya. Ala kadarnya aja segitu ya, gimana kalau benarnya ya? Ibu kita udah siapin loh minumannya loh. Yes, Aduh, teh. repot, Silakan duduk Bu, silakan duduk. Luar biasa nih pelayanannya ya. Luar dalam. Bukan luar biasa lagi. Luar studio, dalam studio dilayanin. Bener. Aduh, Ini sengaja disediain teh, disediain cemilan karena obrolan kita bakalan seru banget hari ini. Ngobrolin soal bakat anak, ya kan? Kita mau bahas lebih jauh soal si nature sama nurture ini. Nature apa, nurture apa kalau soal bakat anak? Ya. Jadi kalau tadi kan sudah dijelaskan juga ya di tayangan sebelumnya, kemudian juga Ari juga sudah menyebutkan bahwa nature tadi kan bawaan. Jadi contohnya nih kalau dalam hal bakat misalnya,
anak mendengar lagu sedikit kemudian dia udah bisa menyanyikan gitu. Jadi maksudnya dia tahu tapi kemudian dia cepat memahami gitu. Nah itu dari nature-nya berarti sudah memang bawaan. Bawaan. Iya betul. Nah tapi Iya. kalau dalam hal tadi nurture itu kan pengasuhan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman oleh si anak. Berarti Contohnya bener. dipelajari biasanya. Misalnya dari orang tuanya tahu, "Ih, ini anak kok cepet ya ngafalin lagu." Kemudian akhirnya Betul. semakin lama semakin diperbanyak tuh koleksi lagu-lagunya, Oh, diperdengarkan setiap hari. Kemudian agak besaran dikit dilesin misalnya atau diikutin kursus. Nah, tapi gini, kalau misalnya ngomongin nurture, itu bisa nggak sesuatu yang nggak ada kita pupuk untuk menjadi ada? Misalnya kita pengen anak kita bisa main piano gitu, Iya. tapi sebenarnya ya nggak ada bakat Bakatnya. piano. Dari orang tuanya atau apa nggak ada keturunan. Iya, gimana? Bisa nggak? Itu bisa. Itu bisa karena tadi yang namanya anak itu kan namanya proses belajar tuh pasti ada hasilnya kan gitu. Nah gimana caranya misalnya kita sebagai orang tua pengen nih dia anak kita misalnya berlatih sepatu roda atau misalnya kita pengen anak kita jadi atlet atau pengen jadi musisi misalnya kita ambil contohnya musisi. Nah berarti caranya gimana? Kasih dia sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya tadi ingin menjadi musisi berarti dengerin dia setiap hari sama lagu-lagu. Oh, bisa ya, kemudian Di. variasi lagunya, kemudian ajarkan dia dari alat-alat musik tertentu yang sederhana dulu kalau misalnya usianya masih kecil. Dan bahkan kalau masih kecil jangan langsung alat musik, misalnya berkaitan sama nada, kemudian ketukan gitu kan, irama. Itu diajarin setiap hari. Nah, yang penting anaknya senang dulu kan. Iya. Nah, begitu senang, kemudian di usia atau tahapan selanjutnya kalau dia senang dia akan lebih banyak eksplor di situ. Begitu Oke. lebih banyak eksplor di situ, lebih banyak belajar di situ dan akhirnya bisa mengarah ke bakat yang memang tadi atau minat yang memang Sebelumnya nggak ada, sebelumnya nggak ada orang tuanya. Oke. Iya, yang pastinya begini ya dokter ya. Yang pastinya kalau misalnya ini anak udah punya bakat dari kecil. Nah, contohnya saya nih, Cie. bapak saya nggak bisa main gitar. Iya. Ibu saya nggak bisa main gitar. Sayanya juga nggak bisa main gitar. Kirain tadi mau ngomong dianya bisa. Itu gimana ya? Gue jadi bingung sendiri. Tapi gini, jadi lo pasti kan lo udah beranak pinak juga Iya, gitu ya. iya. Kan kadang-kadang kita tuh kita pikir Hari anak bisa kita nggak kata-kata beranak pinak itu Diganti. direparasi? Direparasi ya? dibenerin. Dibenerin. Oke, lo udah punya anak, gue udah punya anak. Kadang-kadang kita bener nggak sih perempuan hebat? Kita kasih les anak kita nih gitu. Kita yakin banget ini anak misalnya jago musik gitu ya, Nah. atau ini anak sportnya oke. Iya. Tapi namanya juga anak, kadang kan mereka suka males-malesan, ada saatnya mereka nggak suka gitu. Betul. Kapan kita tahu bahwa ini memang bakatnya dia, kita sebagai orang tua harus push. Kapan kita jadi orang tua harus tahu, oh ini kayaknya emang ambisinya kita nih, ambisinya orang tua. Kita harus pull out anak kita, gimana? Pertanyaan bagus banget tuh. Nah, jadi ceritanya Udah itu bagus panjang lagi. panjang Iya, lagi ya. benar. Lengkap lagi. Jadi memang sebelum anak itu usia remaja itu memang sangat wajar sekali kalau berganti-ganti yang dia punya minat atau kesukaan atau kegemaran gitu. itu pasti akan berganti-ganti gitu ya. Memang ada anak-anak tertentu dari berganti-ganti ini akhirnya ada satu yang lebih di antara yang lain. Tapi ada anak-anak yang lain juga yang akhirnya bervariasi bisa 3, 4, 5 yang kemudian itu jadi naik turun seperti itu. Itu nggak apa-apa Oke. gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lesin atau kita kasih suatu kursus tertentu, kemudian anak kita merasa bahwa kayaknya aku sudah nggak mau dulu deh di sini, ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap misalnya arahkan ke kegiatan yang lain karena intinya adalah dia harus ekspor sebanyak mungkin. Oh, Sebelum dia remaja dia harus oke. ekspor sebanyak mungkin. Iya. Istilahnya ini kan kita nggak mungkin tahu teh ini enak apa enggak kalau kita nggak nyobain teh ini, nyobain. bener gitu. Nah, anaknya juga segitu. Ini nggak terlalu enak tehnya. Oh, nggak terlalu enak. Bikinannya di pasti ya. Lu jangan dibilangin dong, Ari. Kan nggak ada gula. Nah, dokter, Iya. itu kan anak yang kira-kira bisa diarahkan. Nah, sekarang untuk mengarahkan anak yang dari lahir memang udah sifatnya pemalu banget. Kayak Yadi. Jadi pemalu apa malu-maluin? Aku bukan malu, aku lugu. Oh, lugu. Iya. Lugu loh. Jadi- Lutung gunung. Ari, jangan terlalu jelas. Saya lakban kan. Yang pastinya pemalu itu kan dia tertutup juga, terus mau pergerakan juga malu. Dan Iya. mengarahkannya bagaimana ini dok? Supaya anak pemalu ini bisa kita kelihatan bakatnya di mana, ininya di mana, arahnya kemana gitu. Iya. Jangan dijawab dulu dong. Waduh, baru mau ngomong Karena nih. perempuan hebat yang punya anak pemalu nih banyak banget. Dan pasti pengen tahu jawabannya, makanya jangan kemana-mana. Masih terus di Morning Call. Selamat pagi.